Klik Iya. tuh. Oke, oke, Nah, oke. Nah, ya, ya. Selamat malam semangat yang udah bener. join konsultasi hari ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain, terutama Mas Adi yang baru gabung. Nah, Mas izin mau keluar lift ya. Terima kasih. Oh, udah selesai, udah selesai. Habisnya Oke, doang. oke. Itu doang. Astaga. Udah selesai semua Mas Adi. Udah sisa ngumpulinnya males aku buka AdWord itu yang Oh, next. Next, capek. bentar. Punya punya LinkedIn ya Mas Adi? Ya punya dong. Kan wajib. Oh iya ya. Koneksi dong. Ah, LinkedIn saya nih. Konsultan. Percuma LinkedIn ku nggak pernah update. Ah, buat tok. Ya udah lumayan nambahin koneksi nih. Nambahin atu. Ngapain nambahin aku? Mending nambahin Jokowi gitu. Kontroversi itu loh, ah, itu baru kontroversi. Ngapain nambahin aku? Gak ada Aduh, lagi. ini saya lagi minta tolong sama Mas Hendra nih. Tugasnya udah mau selesai. Hmm. Pengen dong. Iya. Wait. Aduh. Ya kalau mau Ramein aja ramein. eh ya gitu lah. Udah, udah. Ini suaraku masuk gak sih? Masuk masuk. Masuk. Tapi agak nge-lag. Iya, sinyalnya. Sebentar. Kak, Hendra mau tanya dong. Apa? Hmm. Untuk job connector itu yang ngajar nanti siapa? Kira-kira? Job connector. Ya kalau Ini job sih apa namanya? Mas Aji. tetap Mas Haji ya. Iya. Itu berapa pertemuan? Nah, kurang tahu sih kalau job. 20 Aduh, kali sir. Saya kemarin tanya. bentar. Ini mic-nya 20 tinggal terus ya. 20. 20 kali pertemuan Mas Adi kayaknya kemarin saya tanya. Oh, berarti Oh, kalau kamu tanya berarti udah kredibel sih 20. Tapi kalau dua pengen bulan. pengen tanya ke aku ya tanya aja lewat WA. Kan ada kan di grup WA aku. Ada. Terus Kak kalau mau daftar gitu, itu nanti kita nyarinya itu yang apa? Yang beginner, apa yang udah senior, yang 1 tahun pengalaman atau yang gimana Kak? Kira-kira. Oh, kalau job connector ya tentunya beginner ya. Dari sini beginner ya Kak? Mm. Lebih ke apa namanya? Ya as a beginner sih. Kalau beginner tuh paling ini ya. Kalau memposisikan di apa full stack web programming ya paling kayak yang kemarin ini paling buat CRUD doang, CRUD, CRUD. Terus apa namanya? Tahu caranya pakai Git, terus tahu caranya migrasi, relasi gitu-gitu doang sih. Kalau beginner ya. Hmm. Tapi apa namanya? Kayak bertahap sih. Ya ya awal-awal emang belajar gitu. Nanti kalau ada tas-tas yang lumayan expert atau intermediate ya nanti dipelajarin. Bentar, ini, aduh, balik banget. Nah, nanti kan udah ini ya, kapan namanya? Mau di ini sekalian nggak? Apa namanya? Di, Di share screen. Udah nih. maksudnya, oh, oh sorry, kini. Iya, iya ada Mas Adi soalnya. Janganlah, itu aja sir, nggak apa-apa remote aja. Minta tolong Ya, aja sir. yang iya maksudnya sambil share screen. Oh, Oh, apa nggak usah? nggak usah share screen, ntar nge-lag sir. Oh iya, nggak lagi ya. Iya, nge-lag. Ya aku close. Mana sih? Berarti Nggak bisa di minimize ya. apanya? Ini mas. Coba zoom, bentar, bentar, bentar. Oh, zoom-nya. Ya, itu. Berarti ini pertemuan terakhir ya sama Kak Hendra ya? Ah, ah.
apa yang last Senin kan udah ini ya kalian ya udah apa namanya masuk ke sesi ujian. Aduh ini gak bisa di minimes ya. Oh, ada Senin ujiannya. ada Ada kan? Mas Adi. Kemarin saya tanya Mas Aji. Hmm. Isinya tentang apa itu, Kak? Ya semua yang ada di ini, yang ada di apa session di sesi, Waduh. yang ada di PPT dan lain-lain. Lebih ke ini sih Pilgen ya kan kemarin Mas Rian tanya, ini nggak bisa dibuka aja Adidasnya. Wait, 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 wait. Ngelek ya? Nggak, kan aku mau nge-minimize ini ya Zoom ya. Nah tulisannya you cannot minimize Zoom workspace when you are recording this meeting. Aneh ya, bentar. Ini aku minimize. Kalau ujian itu nanti ada pengaruhnya nggak sama sertifikat atau sama apa gitu? Untuk pengaruhnya aku belum tanyain sih. Fokusnya di konsultasi soalnya. Oh. Ini aja dicoba di chat di grup atau nanti aku tanyain coba. Mm-mm. Aduh, wait, wait, wait. Ini gimana ya masuk Anydesk-nya? Ntar aku coba search dulu. Oh, oke. Saya sih. Hmm, eh, masih. Nah, udah masuk. Nah, ini File kan lagi. ini ya. Ya deh, share screen aja. Saya screen lah biar bisa dilihat. Nah, Nah, ini kan udah ini ya apa? Mas Rian udah apa namanya? Kalau products ini belum tak buka ya. Wait, coba ngelek sih. Ini udah jalan. Ngelek Star wifi-nya. Oh, ngelek. Enggak, ini bukan Iya bener. nggak pakai wifi. Oh, Ah, ini kan buat loh ngelek juga ya. Dari ngelek kan? ini di close nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kalau saya, Sir. Coba dulu. Kalau ini, Jangan, ntar saya mau kerjain tugasnya soalnya. oh Itu jangan. aja nggak apa-apa. Ya. Kayaknya karena ini sih. Ini kan untuk idle products ya, udah bisa Ya. nambahin edit, telet juga. Nanti kan tinggal kategori. Nah, pas nambah produk apa untuk kategori nanti kita linknya ganti. Jadi ini produk ini kategori. Berarti nggak, oh berarti itu ya. Yang kemarin udah semua ya tugasnya, Sir ya. Pengen emosi tapi lagi puasa. Tidur loh. Aduh,
PHP artisan make migration, create product, kategoris, label. Jadi ini migrasi buat apa? Buat bikin ini tabel produk kategoris. Enter. Ya kenapa gak ngelag ya? PHP artisan make migration, create product. Jadi gini. Baik. Nah, setelah itu buat ini controller. PHP artisan make controller produk kategoris controller. Nah, migrasi udah, controller udah. Berarti selanjutnya buat ini model PHP artisan make model produk kategori model. Nah, migrasi udah. Ini migrasi berarti tujuannya buat nempel tabel ke PHP MyAdmin. Controller itu untuk nge-handle logic, handle logic dari apa namanya? CRUD produk kategoris. Model itu buat apa ya? Buat ngatur field-field apa aja yang bakal bisa ditambah atau nggak bisa ditambah gitu. Nah, setelah itu kita ke migrationnya. Nah, karena produk kategori itu yang dicarikan namanya doang ya, Ya. font name. Nah, name kurang mana. Berarti dia bakal ngebuat field namanya name dengan tipe datanya string. Nah, nanti ketika aku buka dulu. Hmm, Lag juga ya. Ini nge-lag. Tapi nggak ngaruh ke WiFi sih, harusnya ini lokal soalnya. Oh, Nggak. lokal ya, nggak pakai ini internet. Mm-mm. Karena kan ini BBM kan dari Laragon, bukan dari Kan. luar. Intinya lokal ini ya lokal. Host itu Ya. host itu caranya laptopnya. Nah, lokal tuh ininya yang sedang kamu pakai eh, ini root. Nah, ini kan baru baru ini ya, baru produk ya. Nah, nanti bakal buat produk kategori, buat tabel produk kategori. Kan tadi migrasinya udah dibuat, terus tinggal ditempel ke PHP admin. Nah, antara produk sama kategori nanti kita relasikan. Jadi apa ya? Saling ketergantungan gitu lah, saling terkait. Nah, berarti untuk kali ini kita tempel dulu ya. Ini kan udah buat migrasi untuk tabel kategori, apa produk kategori. Nah, setelah itu kita tempel ke PHP admin. Tempelnya tinggal PHP Artisan migrate. Nah, mana? Nah, ini udah jadi kan. Jadi tabel produk sudah. Nah, ini produk kategori juga udah. Ini kategori nanti bakal
dibuat juga CRUD-nya. Ini kan baru untuk produk. Ya. Selanjutnya kita buat rootnya. Roots. Root controller produk salah. Kategoris controller class group function. Jadi scope ini yang ini buat ngehandle products yang mana semua logiknya di aduh semua logiknya ya ampun semua logiknya diatur di dalam products controller. Nah, nanti kita bakal buat root untuk produk kategoris dan logiknya itu bakal diatur di dalam produk kategoris controller. Ya intinya ini untuk produk sendiri, ini untuk kategori sendiri. Setelah itu buat rootnya get apa ya produk kategoris. Kita ini nama fungsinya indeks saja. Name produk kategoris. Terus root get produk kategoris apa ya add add aja deh. Eh, ini salah. Ini bukan detik ya, ini kom. Terus nama fungsinya create name produk kategoris create root get produk kategoris sorry edit produk kategori ini dynamic parameter nama ID edit name produk kategoris edit edit bentar. Nah, root yang pertama bakal buka root produk kategoris. Nah, nanti root ini bakal nampilin tabel ini ya, tabel apa namanya? Kategoris. Yang ini root untuk produk kategoris, terus slash add. Nah, ini untuk nampilin form form untuk tambah tambah apa namanya? Tambah data kategori. Nah, ini juga untuk nampilin form itu untuk edit kategori. Edit kategori. Ini singkat aja deh. Nah, ini kenapa ID? Karena kan nanti yang diubah itu kategori tertentu ya. Jadi dicari apa bakal pakai eh, spesifik ID-nya gitu. Misalnya ID-nya satu nanti bakal buka untuk kategori yang ID-nya satu. Kalau dua ya dua. Jadi spesifik. Setelah itu, ini jangan lupa titik koma. Nah, rootnya udah dibuat. Setelah itu ke controllernya. Sama buat method atau function untuk index. Ini yang buat ini ya, buat nampilin tabel produk kategoris, index. Nih, index. Terus create sama edit. Pub- Public function create public function edit. Nah, ini ada 3 fungsi atau 3 metode yang mana di dalamnya
reisi logic untuk rute rute ini ya, rute untuk nampilin kategoris, buat nambah data kategoris berupa form, terus edit data kategori berupa form juga. Nah, selanjutnya buat ini title produk kategoris. Jadi kita buat variabel title Iya. yang dijadikan untuk apa ya, sebagai nama halaman untuk tabel produk kategoris. Terus return view. View ini diambil dari ini ya, resources sama views. Ntar aku sesuaiin. Masih products index. Product categories index. Index. Terus karena kita mau pakai variable title, berarti kita bung, kita bungkus sama compact title. Aduh, deliknya kurang. Jadi dia bakal ngambil file dari eh, file dari index yang ada di dalam folder produk kategoris. Bentar, kita buat dulu filenya. Jadi view ini otomatis bakal ngambil dari folder views. Nah, karena ini ada di dalam folder folder produk kategoris, berarti dibuat dulu folder produk kategoris. Produk kategoris. Nah, karena nama filenya index, berarti kita namain index blade PHP. Terus biar cepat saja. Terus ini mana? Kita coba dulu produk kategoris. Harusnya error ya. Bentar nih. Iya. Dia bakal error. Karena tadi chops. Ya, hapus dulu deh. Hapus dulu. Terus tadi namanya ini kategori. Let's see. Ini aku komen dulu. Oh, mana sih? Hmm, sudah di komen. Nah, salah salah. Salah file yang ini. Nah, itu kita komen. Terus ini ganti disesuaikan untuk apa namanya, kategori. Kita namain kategori. Oke, harusnya udah jadi. Nah, masih. Ini harus dihapus deh. Nah, nah ini untuk tabel untuk halaman ini ya kategoris. Iya. Jadi halamannya udah bisa diakses, tinggal dibuat untuk apa namanya? Untuk rute ini, rute ke formnya. Jadi ini baru rute get untuk ini produk Iya. kategoris buat nampilin nampilin apa kategori. Bentar, ini nge-lag. Laser. Oh, koneksi lost.
Masa sih? Iya, Oh, ACC lagi ya? Harusnya. caca lagi. Oh, suka nge-lag ya dia NEDX-nya. Loh, pas tadi hilang. Kirain tadi ada, tinggal Kak Fiona. Halo Kak Fiona, bentar aku absen dulu. Oke, sip. Udah, bisa. Itu di minimes dulu. Udah. Ini kan Mbak, linknya baru untuk produk ya, ini untuk produk sini add produk kita selesai Iya. dulu di komponen software. Em, eh Kategoris produk kategoris dot index. Nah, ini udah ngerut untuk ke halaman produk kategoris dot index. Sekarang coba dulu. Ini belum tahu. Oke. Oh, Not access. What happened? Hmm, namanya apa sih? Oh, produk kategoris doang. Oh, ada indeksnya. Sebentar. Ah. Nah, jadi ini, nah ini untuk ke halaman ini ya tabel products. Nah, ini untuk ke halaman kategoris. Tapi nggak ada ini nih, nggak ada tombol buat tambah add produk sama add kategoris. Dibuat dulu. Dan, em, setelah itu, wait. Resources, view. Nah, ini kita tambah next if I take, oh sorry. Products dot uh, produk. Coba dulu. Nggak ada. Namanya apa sih? Oh, create. Bukan Atomic create. hmm. Uh, terus kita cek. Nah, ini udah ada link untuk nambah add product. Nah, ini udah masuk. Bentar, kita tulis dulu. Produk satu 1100 eh produk dapat image lain. Sini apa ya? Asal aja deh. Submit. Udah. Oh, udah Tinggal. masuk ya? Iya. Ya ini kan udah kemarin udah selesai yang produk. Hmm. Iya. Yang kategori yang belum.
Jadi nanti kategori sama produk bakal direlasiin. Tapi ini belum direlasiin. Ini jadi masih apa ya? Masih istilahnya masih Kosong, masih blank. berdiri sendiri. Jadi produk Hmm. untuk produk, untuk nambah data produk. Kalau kategori ya untuk nambah data kategori. Tapi belum direlasiin. Jadi kalau udah relasiin nanti apa ya? Ini lebih gampang lah. Jadi nanti kalau direlasin gini, nanti bakal bakal buat ini field namanya produk kategori. Field buat produk kategori nanti value-nya value-nya dari data kategori yang udah dibuat di sini di list data ini. Nah, pertama-tama berarti buat ini dulu. Ini nggak usah di setel lah, ujian aja. Nah, yang penting aman aja itu ya yang tadi. Iya, kelamaan ada waktu. Nah, ini disesuaikan berarti produk kategoris dot create add kategori. C. Kak Vina kalau ada yang mau ditanyain, tanyain ya. Kalau ada yang mau dikonsultasiin. Ah, Fit ya, udah buat ini. Tapi belum dibuat ininya, logiknya. Mana ya? Controller ini. Nah, logiknya yang ini. Buat dulu variabel title namanya add product kategori return view product kategoris dot ke ini. Bentar. Ke create compact title. Jadi nanti bakal make apa namanya file blade PHP yang namanya create page di resources views. Aduh, views terus produk kategoris Hmm. namanya create dot blade dot php. Ini sih kenapa ya? Oh enggak nih. Nah udah dibuat terus ini disalin aja create. Nah kita tes. Nah ini kan udah ini untuk tabel products. Ini ketika diklik bakal ke halaman tambah produk atau add produk. Nah ini Ya. kategori. Ini tabelnya. Nah ini untuk ke halaman tambah kategori atau add Hmm. kategori. Tapi apa fieldnya belum diganti. Ini masih pakai yang field produk karena tadi kan copy paste. Nah ini tinggal diganti. Nah karena tadi fieldnya cuman ini ya eh struktur. Nah fieldnya cuman name nama. Ya berarti nanti yang diganti ini yang ada cuman ini doang. Sisanya dihapus karena Ya. cuma kategori doang sih. Wait, mana? Nah ini. Terus disesuaikan. Jadi ini bakal dipakai untuk nambah produk kategori. Berarti rutenya bukan products, tapi produk kategoris. Terus ini ke store, enter produk kategori. Ini. Add error name. Nah, tapi ini bakal error nih, lihat. Nah, error produk kategoris dot store not defined karena belum dibuat. Ya. Berarti dibuat dulu routes. Rootnya kan belum dibuat. Tadi namanya kan ini ya. Ini buat
ini ya, root buat nambah data produk kategori. Rootnya misalnya ini aja deh, produk saja. Terus nama function atau nama metodenya, store dan name-nya, produk categories dot store. Oops, produk categories dot store. Sesuai, sesuainya di sini, produk categories dot store. Jadi ketika di reload, eh products, products not defined. Aduh, kayaknya ada yang kehapus deh. Iya. Create produk categories, components layout, add di halaman. Hmm, harusnya nggak harus sih. Oh, komponen, lay, navbar ke products, wait, coba ganti. Ke products, urut products, produk categories, products, products. Oh, harus kategoris, kategoris. What? Root produk kategoris. Oh, bukan get, tapi post. Jadi get itu get untuk menampilkan halaman, menampilkan apa namanya, blad PHP-nya. Nah, kalau post ini untuk nambah data. Jadi post, put sama delete itu nggak ada yang ditampilin, tapi apa yang melakukan suatu logic ke database, misalnya nambah, edit atau ngehapus. Nah, ketika di ini nggak error karena ini belum kita ganti ya. Create mana? Produk kategori name. Oke, dari awal dulu. Nah, ini ada tabel products. Terus ini ada link. Link untuk nampilin halaman tambah produk. Ketika diklik, nah dia bakal masuk ke form untuk nambah produk. Oh, Nah, berarti udah aman itu ya sih. terus Oh, ini ada link ke produk kategoris. Nah, ini tabel untuk nampilin data produk kategoris. Nah, ini ada link untuk nambah data produk kategori. Nah, ini kan belum dibuat, belum di apa, dianuin. Bentar. Kalau misalnya ini biar cepet, Ctrl W. Nggak usah ding. Nah, ini biarin dulu aja. Kita ke yang store buat ngatur apa namanya logic tambah tambah apa data produk kategori store. Nggak ada variable title ya, karena ini nggak nampilin halaman, tapi buat nambahin data. Berarti kita buat kita apa namanya nambah namain parameter. hmm. Parameternya namanya request dan tipenya itu request. Jadi dia parameter ini memuat memuat data yang dari request user gitu. Nah, request yang bakal dibuat kan request ini ya nambah data ya. Nah, itu namanya request post. Jadi request itu ada 5 apa ya? Ada get, post, put, fetch, delete. Nah, fetch ini kayak put sih. Fetch sama put ini sama aja. Jadi sama-sama buat ngedit data. Cuma bedanya kalau fetch itu
paling ganti satu atau dua dua field gitu kan. Nah, kalau pot biasanya semuanya. Nah, itu bedanya. Nah, untuk store ini memuat request post. Nah, untuk apa namanya? Yang di request kan cuman ini ya, cuman nama ya, nama doang. Berarti kita validate dulu, validated apa ya? Data deh. Request kita ngevalidasiin ya, ngevalidasi dari field produk kategori name validate namanya name. Kita mau ngevalidasinya apa ya, required aja nih. Jadi required ini intinya eh dia nggak boleh kosong melompong gini. Jadi harus ada isinya. Kalau misal kosong melompong gini terus submit nanti bakal bakal muncul error. Tapi belum dibuat nih error, lagi dibuat dulu. Nah terus oh ya terus apa namanya, kita ke model ya. Ya. Nama modelnya nih apa? Model-model. Nah, kalau nama produk kategori model anjir. Bentar, delete aja deh. Coba lagi. PHP artisan make model produk kategori. Nah, ini aja namanya. Sama kita nambah protected. Jadi ini keyword keyword bahwasanya fieldnya itu tidak bisa diubah-ubah secara programatik inilah istilahnya. Nah, karena fieldnya itu cuma satu, namanya ini nama bawaan dari Laravel. Karena fieldnya cuma satu ya, cuma name. Ya, name aja. Ini name. Terus kita ambil modelnya. Produk kategori create, create validated data. Jadi ini bakal membuat apa data produk kategori yang mana apa di dalam data itu hanya ada satu field yaitu field name. Ya. Mungkin bakal namain laptop, elektronik atau gadget atau smartphone dan nanti bakal nambah di sini. Nah, ini name. Kenapa ini enggak? Karena ini udah otomatis created ad, jadi otomatis ketika ditambah datanya. Nah, ini otomatis diambil dari tanggal hari ini juga. Sekarang kan tanggal 24 jam 24.09. Ini bakal dibuatin langsung. Ini juga ID-nya juga. Ini langsung auto increment. Jadi otomatis ID-nya dibuat satu gitu. Kita coba. Terus gini, return. Jadi ketika ketika ini submit harapannya bakal otomatis uh, kembali atau redirect. Jadi redirect itu artinya kayak apa ya? Halamannya itu pindah sendiri lah, otomatis halamannya pindah sendiri. Jadi ketika submit bakal redirect ke halaman ini tabel produk kategoris. Jadi caranya return redirect. Oh ya, apa namanya? Ini kurung buka kurung tutup artinya ini apa namanya? Memanggil memanggil apa? Function gitu. Istilahnya itu nge-invoke kalau di dalam dalam apa? Bahasa kita. Redirect root. Rootnya kemana? Ke tabel kategoris kan. Tabel kategoris. Nah, rootnya namanya apa? Namanya produk kategoris. Nah, nama ini diambil dari mana? Produk kategoris dari roots. Nah ini. Nah ini namanya. Jadi apa?
biar rootnya gampang itu dinamain kayak apa ya? Kayak kita buat istilahnya nama alias itu, aliasnya dari rute ini apa? Nah, ini aliasnya. Alias dari rute ini apa? Ini aliasnya. Jadi biar biar gampang, nggak ribet gini ada slashnya gitu. Berarti redirect route ke rute mana produk kategoris gitu. Habis itu sebentar ke resources ke create produk kategori name ini benar. Rootnya ke produk kategoris store metodenya post udah ada CSRF-nya. Oke, kita coba ya. Kan tadi udah nambahin logic validasi. Nah, ketika kita submit bakal muncul error di sini nih. Nah, kan muncul error. Iya. Kenapa muncul error? Karena nah, karena ada keyword ini. Jika error, nama fieldnya apa? Nama fieldnya name. Bakal terus kita buat ini tag tag p dengan isinya isinya apa namanya? Variable message. Ini nggak usah dipusing-pusingin lah intinya apa apa proses kerja atau latar belakangnya gimana. Intinya message itu diambil dari hasil validasi name. Nah, error name-nya ini didapat dari mana? Dari eh, controller. Nah, dari ini request validate. Jadi nge-validate dulu apa namanya? Request ini istilahnya apa? Harapannya inputannya itu nggak kosong. Nah, kalau misalnya kosong, ini nggak bakal dikerjain. Jadi dicek dulu nih isinya kosong atau enggak. Kalau kosong, submit kan error. Kalau kosong, ini nggak bakal dikerjain. Jadi langsung balik. Kalau ini Iya. kosong, langsung balik ke sini, nangkep ini, namanya error. Jadi kalau validasinya nggak sesuai, dia bakal buat variabel apa namanya error, apa error dari variable name, terus dibuat lagi variable message untuk nampilin errornya gitu. Nah, lalu ket- ketika aku ngisi laptop, submit, dia bakal aku submit ya apa bakal redirect ke halaman kategoris. Errornya nggak ada karena apa value-nya ada nih, value di dalam inputnya ada Kak, sesuai dengan validasi required. Jadi ketika submit, nah dia balik ke sini. Tapi belum muncul nih karena kan belum dibuat. Nah kita ceknya di sini produk kategoris. Nah muncul kan laptop. Sekarang tinggal kita tampilin di sini caranya indeks. Ini biar cepat aja. Samain indeks. Nah ini bakal error. Bentar, bentar, bentar. Bakal error nih lihat nih. Undefined variable products. Ya karena variabelnya belum dimasukin ya, belum di apa belum disusupin gitu. Caranya di sini. Kita buat variabel namanya produk kategoris produk kategori. Nah, buat ngambil semua data dari produk kategoris ini pakai keywordnya namanya al. Al sih L all.
Nah, caranya nyusupin data variabel ini tinggal ditaruh sini aja. String namanya produk kategoris. Nah, tapi bakal error lagi karena undefined variable products. Nah, ya jelas error ya. Kan namanya produk kategoris. Nah, karena itu kita ganti bukan products tapi kategori kategoris as index apa ya? Kategori. Betul, betul, betul. Salah, salah. Bukan ini. Mana? Nah ini bukan products tapi kategoris. Nah, kita ganti ini juga kategori. Ini juga kategori. Ini juga kategori. Oke, let's see. Dia bakal sering belum diganti lagi. Produk kategori. Oh ini. Nah ini datanya berhasil ditampilkan kan laptop. Ya. Nah kita coba lagi. Nah ini. Misalkan elektronik submit. Nah mundur Hmm. lagi. Terus misalkan gadget. Tapi kan ini baru ini ya. Baru create sama read. Baru buat apa nambah data sama nampilin data. Yang apa namanya update sama delete-nya belum. Nah, berarti kita buat buat apa namanya? Buat root untuk ke edit sama delete. Jadi harapannya ketika klik edit nanti bakal ke halaman halaman ini sama form. Tapi nanti bakal otomatis value-nya keisi. Nah, ini ketika diklik masih ini error sih karena belum dibuat. Kita buat dulu. Nah, lihat ini udah siapa aja? Oh, masih sama. Rootnya bakal ke produk kategoris edit yang ini. Ini produk kategoris edit. Terus ini rutenya membutuhkan ini apa namanya dinamik parameter parameter dinamis berupa ID atau kategori ID di mana ya? Nah ini diambil dari ID ini. Kita buat ini dulu halamannya edit blade PHP. Terus sebelum itu ke controller. Nah kita buat variable title namanya edit product kategori return view. View-nya ada di dalam folder produk kategoris dan file edit. Ini ya, views, produk kategoris, dan edit. Lalu kita tambahin variabel title. Seperti itu. Kita coba dulu. Nanti yang ditampilkan harusnya kosong sih. Nah, kosong. Tapi belum di ini ya. Wait, wait. Apa? Karena masih ya masih kosong. Kita salin aja dari sini. Lihat, nanti bakal error. Eh, enggak error. Tapi title-nya udah ganti sesuai dari sesuai dari controller. Nah ini
dari variable title terus disusupin variable title pakai compact. Nah, karena yang mau diedit ini ya, mau diedit itu kategori tertentu. Jadi kita harus ngambil parameternya. Jadi gini, ketika user apa namanya ke sini, root ini, kan ada parameter dinamis. Nah, parameter dinamis ini namanya ID, apa variabel ID. Nah, ini satu nih. Satu ini dari kategori ID dari ini. Nah, ini ID ini. Lalu kita karena kita ingin ganti kategori tertentu, kita ambil parameternya. Cara ngambilnya gini. Cara ngambilnya, bentar. Nah, kita buat parameter namanya request. Ini ya. Ini namanya parameter function. Kalau ini parameter URL request, tipenya request. Kita buat variabel namanya kategori. Ya, terus kita ambil model dari produk kategori. Karena kita mau nyari kategori spesifik ya, spesifik berdasarkan ID-nya. Nah, caranya pakai find request. Enggak. Bukan request, ID. Nah, jadi otomatis gini, otomatis Laravel ketika ada tanda ini parameter dinamis, otomatis bakal masuk ke parameter function. Jadi otomatis di sini. Jadi kita tinggal ngambil ID-nya aja. ID gini. Nah, jadi function ini otomatis bakal ngambil data produk kategori spesifik dengan ID tertentu. Kan tadi ID-nya ini ya satu ya. Berarti bakal ngambil kategori dengan ID satu yaitu laptop. Ini aku. Nah, ada tiga. Yaitu laptop. Wait. Seperti biasa kita susupin lagi variabelnya ke dalam halaman edit produk kategori. Begini. Terus mana tadi? Ini ya. Ini. Ini ganti juga. Store itu ini ya. Store itu kan tadi untuk nambah data. Nah, untuk ganti update. Jadi ini bakal pakai metode put. Tapi ini metodenya tetap post yang diganti ini. Metode put. Jadi metode put itu untuk update data. Ya, Terus lihat nih. Undefined ya. Aku lupa belum buat. Wait. Kita buat rootnya dulu deh biar nggak error. Jadi ini root buat ini ya, buat update data. Bisa put, bisa patch. Tapi put aja deh. Sama-sama buat untuk update data. Products, produk kategoris. Nah, ini juga pakai parameter dinamis ID. Nama fungsinya apa? Nama metodenya nanti update aja. Name produk kategoris dot update. Nah, ini harusnya udah nggak error ya. Teng. Masih. Iya, ternyata karena kurang kurang apa? Kurang parameter. Wait. Ini. Dia apa namanya? Produk kategori ID. Nah, harusnya nggak error. Ya kan nggak error. Tapi ini karena kalau mau ngedit edit data kan biasanya ada
data defaultnya ya. Nah, ini belum Iya. ditampil. Nah, cara Hmm. nampilinnya di sini. Bentar, tak rapihin. Cara nampilin ibaratnya kayak data biar kita tahu nama kategori sebelumnya itu apa sih. Kayak gini. Apa ya? Ini namanya. Oh, produk. 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 Oh, kategori. Fieldnya name. Nah, otomatis dia bakal ngisi datanya. Laptop. Kita coba gadget. Nah, ini bakal muncul. Kita coba lagi elektronik. Nah, muncul juga. Gitu. Jadi, tak kasih tahu lagi. Jadi, hmm, mana? Ini parameter URL satu dipakai untuk ngambil data produk kategori yang spesifik tertentu. Nanti diambilnya lewat ini variable ID dari ini eh, parameter dinamik, lalu ke sini masuk ke parameter function. Nah, parameter function ini kita konsumsi untuk mencari data produk kategori yang spesifik. Nah, setelah dapat datanya, kita susupin ke dalam halamannya yang ini. Nah, udah berhasil ditampilin, berarti selanjutnya kan tinggal ini ya, tinggal update. Tinggal update, berarti tinggal buat logiknya doang. Kenapa tinggal buat logiknya doang? Karena rootnya udah dibuat di sini untuk apa namanya update data. Nah, di sini juga ada parameter dinamis ya karena kan yang mau diganti kan ini ya kategori spesifik ya. Bedanya ini sama ini apa ini ya buat buat nampilin halamannya, halaman edit form. Nah, ini buat apa namanya request buat ngeganti kategorinya. Selanjutnya kita buat logic. Namanya update variable request, tipenya request, sama kita ngambil dari ID. Jadi variable request ini sifatnya opsional. Mau ditambahin ya terserah, nggak ya ditambah. Terserah kalau di dalam suatu request ya. Jadi kalau ditambahin, dia otomatis ada di parameter function pertama. Yang lain bakal jadi di belakangnya. Tapi kalau ini nggak dipakai, karena sifatnya opsional ya, otomatis yang pada parameter function yang lain bakal ditaruh di tambah. Hmm. Nah, ini kan dipakai. Nah, berarti ditaruh di parameter function pertama. Karena apa namanya? Untuk update data ya, berarti kan harus divalidasi juga nih. Validate request ini untuk validasi field name kita samain required produk kategori. Nah, untuk update data kayaknya banyak sih, banyak metodenya ya, banyak caranya ya. Tapi kalau aku caranya gini, ID, ID, update, validated data. Jadi, Laravel, tolong cari data kategori dengan yang mana ID-nya adalah ID dari ini, dari parameter function ini. Kemudian update dengan data yang baru, gitu. Nah, harapannya setelah
Setelah kita submit kan otomatis redirect ke ini ya, tabel kategoris. Nah, caranya sama kayak yang di sini. Return, redirect, root, kita samain produk, produk kategoris. Itu. Oke, kita coba. Nah, kita coba dengan ini ya. Nah, ceritanya aku mau ganti ini nih, kategori gadget nih. Ini kayaknya kurang S, gitu kan. Kurang S. Edit. Tapi misalkan nggak sengaja kehapus. Nah, harapannya dia bakal muncul error. Karena kan divalidasi dulu. Submit. Nah, muncul error kan. Muncul error. Jadi ini fieldnya nggak boleh kosong nih. Wajib harus diisi gitu kan. Oh iya, Kak Fiona. Gak apa-apa, Alif aja. Udah aku absen ini. Dari tadi juga gak apa-apa sih. Yang penting udah absen. Jadi, oke. Jadi, harapannya karena tadi mau jadi S ya, tambah S ya. Kamu bilang kayak gini. Submit, otomatis dia bakal redirect ke halaman kategoris. Submit. Nah, nanti kan jadi gadgets. Terus misalkan elektronik, harusnya pakai C, bukan pakai K. Elektronik. Aku submit. Nah, gini. Gitu. Jadi ini produk udah, kategoris udah. Gitu. Untuk delete-nya eh, samain aja kayak yang di ini deh, yang di sini. Terus ke indeks. Oh, udah deh. Produk kategoris ID. Oh, data yang delete, data ID kategori ID. Oke, mana ya? Sebenarnya. Terus, nah, karena delete-nya belum dibuat rutenya, kita buat dulu untuk rute delete. Root delete products. Ini nambah juga parameter dinamis. Karena yang mau dihapus kan data tertentu. Ini kelebihan. Kelebihan. Terus namanya destroy. Biasanya kalau di Laravel, nama function untuk delete destroy. Nama aliasnya product kategoris dot destroy titik koma. Rootnya udah dibuat. Selanjutnya tinggal dibuat di controllernya. Nama metode atau functionnya itu tadi kan destroy. Untuk parameter function yang dibutuhkan cuman ID dari ini parameter dinamisnya. Nah, terus buat function untuk apa? Manggil model produk kategori untuk menghapus data kategori. Caranya pakai where ID delete. Jadi Laravel tolong di tabel produk kategori tolong hapus ID dengan ID ini, kemudian hapus. Nah, harapannya setelah hapus, bentar kita samain ya. Nah, karena dia nggak pindah halaman ya, jadi kita kembaliin respon aja, respon berupa JSON produk.
kategori deleted. Nah gini, harusnya udah jadi. Bentar, tes dulu. Ketika klik delete, dia bakal muncul alert. Apakah Anda yakin ingin menghapus produk kategori ini? Ya, yakin. Oke, gitu kan. Eh, wait. Oh, enggak. Oke, ulang deh. Apakah Anda yakin ingin menghapus produk kategori dari gadget kan? Tadi kan aku klik ini. Kalau oke, dia bakal ngehapus. Wait, ada yang salah. Apa ya? Sponsorship kurang. Where ID benar sekali. Web root delete. Oh ini kurang. Nah, harapannya ketika aku klik delete ini, klik delete, dia akan muncul pop up. Lalu ketika oke, dia bakal ngapus data. Produk kategori berhasil dihapus. Oke. Nah, akan hapus. Di delete lagi, oke. Hapus gitu. Kalau mau nambah lagi ya nambah lagi misalkan elektronik. Enter. Nambah lagi mau edit. Anggaplah Sandika submit. Udah gitu doang. Produk sudah, kategori sudah. Lalu kaitannya untuk relasi ini apa? Karena kan nanti kan Iya. apa namanya? Karena kategori ini diperlukan buat menentukan produk ini kategorinya apa. Nah, karena di udah ada ini nih. Oh belum. Jadi di tabel products belum ada tabel field kategori. Jadi dibuat dulu. Buatnya itu harus buat migrasi lagi. Ya, artisan make migration apa namanya? Migrations. Oh, nggak ada S. Add kategori column in products table. Jadi migrasi untuk nambah apa field atau kolom kategori di tabel products. Enter. Terus ke migration eh, table string. Wait, wait. Bentar, bentar. Ini dulu deh. Ngambilin dulu. Nah, create. Jadi buat ngambil data kategori kita ngambil dulu data data kategorisnya di database. Caranya produk kategoris, produk kategori all kita masukin datanya. Eh, nah masuk ke create.
Terus apa nih? Create. Nah, kita buat di mana? Sini deh. Kategori form control enter. Ah, ini bukan input tapi select. Tipe class form control ini kategori enter. Nggak ada placeholder. Di select nggak ada placeholder. Kalau untuk ngambil kategorinya berarti pakai ini for each for each and for each. Dan namanya kan produk kategoris. Terus ini angkanya bukan asik tapi aku lupa nama. Kita tinggal tampilin dari kategorinya caranya diambil dari field name kategori name value-nya kategori name otomatis dia bakal buat ya nih add product for each statement salah keyword like in for each pencil and for good produk kategoris ini bukan ini nah so undefined create TTP control oh bukan di sini ini controller buat produk kategoris berarti ada di product controller jadi ditaruh di di add di add oke di file belum ditambah di sini produk kategoris nah bentar jadi kategorinya kan ada dua nih dua kategori nah nanti kaitannya sama produk kaitannya nanti bakal dipakai saat mau nambah nambah data produk add produk kan ketika kan produk biasanya ada kategorinya nih nah kategorinya tinggal milih laptop elektronik. Nah, laptop elektronik ini datanya diambil dari SIM produk kategoris. Jadi berkaitan gitu. Begitu kira-kira. Nah, tapi
apa namanya eh di tabel products belum ditambah ini kolom atau field untuk kategori. Tapi field ini field istimewa karena relasi gitu, relation sama produk kategoris, tabel produk kategoris. Jadi caranya gini, caranya buat ngerelasiin antara apa namanya, antara produk sama produk kategoris. Table foreign ID, namanya apa ya? Namanya ini dia, kategori ID. Wait, kategori ID apa ya? Media dulu ya. ID terus eh apa ya? Constraint aja. Constraint. Nah gini, table drop column kategori ID. Jadi dia bakal relasiin jangan ini deh, kayaknya terlalu sulit. Tapi gampangan ini sih. Jadi dia tabel products bakal punya kolom atau field namanya kategori ID. Jadi kategori ID ini bakal ngambil data dari produk kategoris. Lalu constraint ini kayak apa ya? Kayak di join gitu, digabung. Nah, tapi sebelum ini kita ke model ke produk. Ntar aku lupa functionnya. C, GitHub. Web model terus tuh. Nah ini. Itu. Start time and time task. Yang artinya dia bakal ngambil kategori atau kategori to do task. Dia kan main to many. Wait. Jangan. Nah ini. Jadi biar products ini ngakses data kategori, dia harus buat function ini. Public function kategori di dalam model produk. Jadi dia belongs to, dia kalau akan apa mereferensikan ke dalam model produk kategori. Nah, setelah ini kayaknya belum di ini deh. Belum di apa namanya? Wait. Apa ya itu? Kayaknya jangan kategori ID. Namanya produk kategori. Oh,
Oke, kita migrate. Ya, ada error. Hmm, Jangan ini deh. Hmm, ya. Produk kategori ID on apa reference ya? Hmm, Reference dulu deh. Reference dia kalau mereferensikan ke kolom ID yang ada di tabel produk kategoris, produk kategori ID halaman produk. Oke, setelah ini kita migrate apa nih? Aduh, cara diakses. Oke, oke. Nah, lihat dulu deh. Ratusan rollback. Sorry, sorry. Gratisan migration migrat rollback. Nah, rollback rollback ini kayak mundur lah. Tadi kan ngebuat tabel produk kategori ID. Nah, kalau rollback berarti ke sebelumnya lagi. Berarti bakal dihapus lagi. Kita buat lagi migrate. Nggak bisa lagi. Enggak ya. Coba dulu deh. Produk kategori ID udah. Selanjutnya eh sebentar. Oh iya. Jadi kita bakal ngambil kategori. Kita kasih required aja. Ini produk. Ini juga kategori lalu di create. Jadi ini karena pakainya produk kategori ID ya, berarti ini pakainya kategori ID yang name buat penamaan biar gampang. Namanya kategori. Oke, let's try produk. Kita tambah dulu. Oh, aku lupa ganti. Wait, belum dihapus. Laptop, elektronik.
Nah, kita tinggal tambah. Misalkan laptop satu. Nah, jadi kan kategori sudah dibuat. Ini tinggal milih. Misalkan laptop ini 1.100 bebas image-nya. Ini laptop satu dah. Kita submit. Apa yang salah? Produk ini. Lupa ditambahin di modelnya. HTTP controller. Controller. Nah ini. Produk kategori IT. Nah, berarti ini samain aja deh. Produk kategori IT. Terus di controller. Nah, samain. Oke. Ini laptop. Harusnya kalau submit jadi sih. Udah. Tinggal ini ya. Wait. Produk kategori ID. Produk satu laptop 1.100 laptop satu. Filter produk kategori doesn't have a default value. Harus ada default value ya. Default value. Mana? Produk kategori IT. Tadi udah. Oh, produk kategori ID. Oh, produk. Nah ini bukan pakai I tapi pakai Y. Pakai Y terus ini harusnya udah jadi sih. Produk satu apa ya elektroniknya 1.010 image-nya produk satu. Kita submit. Ini sih products buat produk kategori IT laptop satu 1.100 laptop satu. Kenapa nggak nambah ya? Produk kategori ID belum sama ya. Wait. Belum ID preferences. Oh pakai S.
Wait, um, Francis anjir aja angkat PHP artisan migrate rollback karena salah ya, karena salah tinggal rollback aja. Oke, kita migrate lagi. Nah, apa sih rollback create product? Udah kategori ID. Oh, isi. Oh, udah. Bentar lagi PHP artisan migrate finish. Kategori udah. Ulang lagi laptop. Aduh, apa sih? Laptop gadget laptop satu terus kategori laptop ini 10.000, ini 100, image-nya ini laptop satu. Apa nggak direct ya, nggak nambah anjir. Wait, produk kategori ID references ID ke produk kategoris. Oh lah, I see. Nah, nah, table foreign produk kategori ID. Preferences ke sini. Ya udah sih. Oke. Kategoris lagi laptop, laptop satu 10.100 image terus laptop satu. Wah, kenapa sama aja ya? Wait, consent itu produk kategori ID foreign produk kategori prices ID produk kategoris.
Dijadikan sebagai foreign key references ID di produk kategoris. Belongs to. Oke. Tahu tahu. Ini lupa apa ganti produk kategori kecil atau besar. Si produk kategori laptop 10.100 laptop 1 masih sama. Laptop produk kategori http kontrol create produk store produk kategori ID produk apa ya lama astagfirullah ini pakai Y kampret kampret laptop 1 ini kategorinya laptop 10.100 laptop 1 harusnya udah sih benar kan. Oke, kita tampilin kategori stocks. Ini apa ya? Oh, kategori ya di bawahnya kategori eh, produk kategori name otomatis dia bakal ngambilin data kategori laptop. Nah, misalkan nambah elektronik gadget. Misalkan aku ganti kategorinya ke belum ditambah. Ini lanjut terus buat eh, kategori
produk produk kategori produk kategori ID. Oh iya, sama sama dengan kategori ID, maka dia selected. Jika tidak, enggak. Ini di edit ya, ditambah di controller. Jangan lupa disusupin kategoris. Ada yang error nggak ya? Edit. Nah, jadi ini kan kategorinya laptop. Misalkan mau nyoba ganti eh, apa namanya? Mau ganti kategorinya jadi gadget. Ketika kayaknya belum diganti. Ini wait update-nya belum. Udah. Nah, dari laptop ke gadget. Ketika submit, dia bakal berubah jadi gadget. Misalkan add product gadget satu, kategorinya gadget 20.000, ini 10, 100, image-nya orang aja lah, gadget satu. Ketika submit, nah gadget. Nah, misalkan namanya, karena ini laptop, kategorinya disesuaikan laptop. Terus misalnya, wah aku mau nambah produk ini nih, produk apa ya, pakaian, tinggal tambah aja di kategori. Karena kategori baru baru ada laptop, elektronik, sama gadget. Jadi tinggal nambah kategori pakaian gitu kan. Submit pakaian. Nah, jadi tinggal nambahin aja pakaian satu, kategorinya pakaian 30.000, 100, image-nya itu pakaian satu. Udah tinggal gini dong. Ya, udah jadi lah intinya. Halo? Wah, ada orang nih. Git add, submit, and create kategoris, cari D. Terus wah, mana nih orang ini? Ada ser. Tidur apa? Ya tidur saya lagi belajar Oh, belajar, kirain nyimak. Kirain dari nyimak aja. sambil nyimak. Oh ya udah gitu tuh, aku udah tinggal dicoba-coba sendiri aja sih. Nyoba nyoba add kategori, terus kalau mau Oh edit berarti XLS. berarti itu udah masuk ser ke ininya ya, yang GitHub-nya itu. Ya Oh, udah tak apa? Post. udah ya. Ya udah tinggal tumpuk aja. Kategori juga udah masuk. Oke lah, makasih ser. Ya udah deh, udah ya. Udah malam Udah juga keluar. jam 10. Ya makanya aku besok kasih soalnya. Ya udah, Ya oke. makasih ser. Ya, Ya gue oke, izin aku ya ininya post dulu. disconnect ya. Oke, makasih ser.